Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan tentang tugas besar saya, yaitu ada clustering dan klasifikasi. Nah, kita mulai dari clustering dulu. Jadi untuk clustering ini, pertama kita tentukan dulu masalahnya, apa yang akan diteliti. Nah, kalau untuk masalah saya ingin meneliti merek mobil, mengelompokkan merek mobil berdasarkan tahun dan harganya. Nah, setelah itu kita lihat ingin datasetnya. Ternyata masih banyak nilai nol atau non-nya, dan ini harus dilakukan penanganan. Nah, setelah itu lanjut ke data eksplorasi. Pada data eksplorasi ini kita ingin melihat apakah ada nilai nol, berapa banyak nilai nolnya, tipe data, dan shape dari data frame-nya. Dari sini terlihat untuk jumlah atau total nilai nol pada tiap kolom. Setelah itu kita lakukan pemilihan fitur. Fitur yang dipilih seperti masalah saya, yaitu adalah merek mobil atau manufaktur, price, harganya atau year tahunnya. Lalu kita masukkan. Lalu kita show di sini. Ternyata titik-titik ini menandakan outlier. Ternyata pada data kita masih ada outlier. Nah, untuk penanganan yang saya lakukan untuk outlier, yaitu saya ingin melakukan drop pada nilai outlier tersebut. Nah, setelah outlier di drop, lalu bagaimana cara menangani nilai nol atau none-nya. Nah, untuk masalah ini, saya gunakan problem fill. Nah, inilah digunakan untuk mengisi nilai nol dengan nilai yang sering dipakai atau dipanggil sebelumnya. Maka, setelah itu kita cek apakah masih ada nilai nol, oh ternyata tidak ada. Nah, ini setelah kita pilih tadi fiturnya, nah ini dia, di show di sini. Nah, setelah itu kita ingin melihat apakah masih ada outlier nggak sih di data setnya. Ternyata tidak ada. Nah, lalu karena nilai pada kolom price dan year ini terdapat perbedaan digit, angka lebih baiknya jika dilakukan scaling. Nah, rumus scaling itu gimana sih? Ini rumusnya. Z sama dengan X dikurang U dibagi S. Nah, Z itu adalah nilai barunya hasil scaling, X adalah nilai asalnya, U adalah nilai rata-rata atau meannya, S adalah nilai standar deviasinya. Nah, kita akan melakukan scaling terhadap dua kolom ini, yaitu kolom price dan kolom year. Nah, ini cara mencari mean pada kolom price dan standar deviasi pada kolom price. Ini menggunakan library NumPy. Sama juga seperti yang year-nya. Dan setelah itu, kita tambahkan nilai year dan price yang baru ini ke dalam kolom baru, yaitu price baru, year baru. Nah, sama dengan ini, nilai barunya itu sama seperti rumusnya. X dikurang U dibagi S sama dengan Z. Ya. Setelah itu, kita masukkan hasil kolom baru tadi ke dalam data frame. Lalu, nah, kita show. Nah, di sini terlihat merek mobil yang Jeep saja, price hasil scaling, year hasil scaling, dan ini price dan year yang lama. Nah, setelah itu, baru kita ingin melihat bagaimana sih persebaran datanya sebelum dilakukan scaling. Nah, ini bentuk persebaran datanya. Setelah itu, baru kita masuk ke proses clustering. Clustering yang digunakan untuk kali ini ada K-means. Caranya yang pertama adalah kita tentukan dulu centroidnya. Centroidnya, kalau saya memilih K sama dengan 3, berarti nanti akan ada 3 titik centroid yang akan di-spawn di awal. Nah, ini caranya. Dia akan meng-spawn mulai dari posisi price year baru yang tadi yang sudah dilakukan scaling. Ini akan ditentukan 3 dari price year baru ini, X, Y, price sebagai X, year baru sebagai Y. Dia akan diambil 3 di awal untuk dijadikan titik centroid. Nah, setelah diambil, nah ini dia titik centroidnya. Baru setelah itu dilakukan pengukuran jarak di antara kedua titik. Kenapa akan diukur jaraknya? Karena nanti akan diukur jarak pada setiap titik terhadap centroidnya. Nah, setelah itu baru lanjut ke proses untuk menentukan titik ini tuh masuk ke centroid yang mana kelompoknya. Karena ada 3 centroid, nanti dihitung setiap titik itu terhadap centroidnya. Nah, gampangnya seperti ini. Nah, misalnya titik ini akan dihitung jaraknya pada centroid ini dan ini. Nah,
dihitung semua. Yang paling kecil jaraknya itu akan masuk ke kelompok cluster atau centroidnya tersebut. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke algoritmanya. Nah, setelah itu pada proses ini hasil dari klasternya, di sini dia memanggil min centroid untuk mencari hasil cluster yang paling kecil itu akan dijadikan sebagai jarak yang paling kecil terhadap tiga titik tersebut akan dijadikan kelompok atau klasternya. Nah, setelah dapat baru dimasukkan ke dalam kolom baru yang nama cluster. Nah, ini proses ini akan diulang-ulang sampai tiga titik centroid tersebut bernilai nilai tidak berubah-berubah. Nah, setelah tidak berubah-berubah lagi, maka proses K-means ini selesai. Nah, setelah selesai baru kita akan melihat bagaimana sih bentuknya setelah dilakukan clustering. Nah, ini dia. Yang hitam-hitam ini adalah titik centroidnya. Baru warna-warna ini adalah anggota dari titik centroid tersebut. Seperti ini ada 3 warna karena saya menetapkan K-nya sama dengan 3. Nah, sekian untuk clustering, lalu kita lanjut klasifikasi. Nah, untuk klasifikasi ini, proses klasifikasi ini digunakan untuk menentukan berdasarkan data inputnya akan untuk memprediksi sebuah kelas. Nah, kita lanjut langsung. Pertama-tama kita melihat dulu datasetnya, apakah ada nilai nol seperti tadi. Ternyata ada. Ini persebaran nilai nolnya. Dan baru kita lakukan eksplorasi, kita melihat jumlah nilai nolnya. Nah, setelah ini apa yang akan dilakukan terhadap nilai nol dan nilai outlier? Nah, ini ada outliernya ya. Nah, kalau saya memilih untuk mendrop outlier tersebut, nah, lalu kelihatan di sini outliernya telah di drop dan nilai nolnya sudah tidak ada lagi. Nah, setelah itu kita pilih fitur-fitur tersebut ke dalam data frame agar lebih mudah digunakan. Nah, untuk proses klasifikasi ini kita harus mengubah dulu data yang awalnya string menjadi numerik. Nah, kalau ini saya mengubah di bagian ini untuk mengubah data string menjadi tipe numerik. Yang ini juga yaitu pada kolom condition, kolom state, dan juga saya juga dilakukan pengelompokan terhadap kolom year. Nah, ini fungsi nanti akan mempengaruhi akurasi dari model klasifikasi. Nah, setelah itu kita pilih. Nah, pada kali ini pada proses klasifikasi ini saya ingin menentukan kelas state, memprediksi kelas state berdasarkan inputan year, condition, dan price-nya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, lalu jangan lupa untuk mengimpor library. Untuk klasifikasi saya gunakan library SVM dan random forest. Nah, lalu kita pilih X ini sebagai inputan, fitur inputan, Y ini sebagai fitur yang akan diprediksi atau menjadi kelasnya. Nah, lalu kita masukkan di sini. Kalau ini untuk yang algoritma SVM, ini untuk algoritma random forest. Nah, setelah ini kita memprediksi, kita ingin menggunakan berapa persen sih data dari dataset tersebut kita ingin dijadikan data train. Nah, kalau saya gunakan 80% dataset tersebut menjadi data train, lalu sisanya 20% akan menjadi data test. Nah, setelah dilakukan proses klasifikasi, ternyata di sini kita print hasil akurasinya. Ternyata pada proses SVM dan random forest terdapat perbedaan. Kalau pada random forest akurasinya itu mencapai 0,6, sedangkan pada SVM itu hanya 0,1. Nah, ini 0,1 karena pada kolom price belum dikelompokkan. Sekarang kita coba dikelompokkan. Nah, setelah dikelompokkan, nah, terlihat bahwa akurasi tersebut akan membaik. Nah, jadi untuk proses klasifikasi ini untuk diperhatikan bahwa
jika terdapat terlalu banyak nilai-nilai numerik, angka lebih baik jika dilakukan proses pengelompokan agar agar memperbaiki akurasinya. Nah, di sini terlihat bahwa dengan mengelompokkan kolom price dapat memperbaiki akurasi dari model. Nah, sekian, terima kasih dari penjelasan tentang tugas besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.